Kondisi bulu tangkis Indonesia khususnya ganda putra kini nampaknya makin mengenaskan setelah Pramudia Kusumawardana cabut dari PBSI. Pramudia Kusumawardana masih menjadi perbincangan hangat usai keputusannya mundur dari PBSI dan bulu tangkis Indonesia. Hal ini diumumkan langsung oleh Pramudia saat bincang-bincang di kanal YouTube PBSI pada Senin 18 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, Pramudia menyebutkan ada 4 faktor yang melandasi keputusannya mundur dari bulu tangkis tanah air. Salah satunya ialah karena alasan kesehatan mentalnya yang sedang tidak baik-baik saja, serta melanjutkan studi ke Australia. Hal ini tentu memberikan rasa kecewa yang mendalam bagi badminton lovers Indonesia. Kepergian Pramudia Kusumawardana juga membuat badminton lovers merasa ketar-ketir tentang nasib bulu tangkis tanah air. Bagaimana tidak, kepergiannya membuat khususnya ganda putra Indonesia tentunya sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya kekuatan bulu tangkis Indonesia saat ini tengah merosot dengan sejumlah pemainnya sedang di bawah performa. Sehingga kepergian Pramudia Kusumawardana memberikan efek cukup besar bagi ganda putra Indonesia. Kepergian Pramudia Kusumawardana pun meninggalkan Yeremia Rambitan yang belum diumumkan partner anyarnya. Selain itu hingga saat ini Yeremia Rambitan masih berjuang dari traumanya pasca mengalami cedera mengerikan. Kemudian pemain ganda putra Indonesia lainnya juga belum bisa sepenuhnya diandalkan termasuk Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto selaku pasangan nomor 1 di tanah air. Fajar, Rian masih di bawah performa karena juga tengah berjuang dari cedera yang menimpa keduanya dan mempengaruhi penampilannya. Sedangkan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan juga sepenuhnya tak bisa diandalkan mengingat mereka tak lagi muda dan sulit bersaing dengan pemain yang lebih muda. Lalu Leo Roli Carnando, Daniel Martin juga inkonsisten karena Leo mengalami masalah pada penglihatannya sehingga kurang maksimal. Kemudian begitu juga dengan Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri yang masih angin-anginan performanya di atas lapangan. Maka PBSI harus segera mengatasi permasalahan ini secepat mungkin apalagi padatnya kompetisi 2024 sudah di depan mata. Belum lagi persaingan untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024 tak bisa disampingkan begitu saja. Hal ini pun jadi pekerjaan rumah besar untuk federasi mengatasi permasalahan yang ada, apalagi selama ini ganda putra selalu jadi tulang punggung bulu tangkis Indonesia. Tim badminton Indonesia terancam di level dunia jika melihat rekap prestasi pada 2023. Berikut rekap prestasi badminton Indonesia 2023. Rapor badminton Indonesia 2023 tak bisa dibilang cemerlang terutama di turnamen bergengsi tingkat dunia yang diselenggarakan BWF. Indonesia nirgelar di Piala Sudirman 2023 dan hanya memetik 1 perak di kejuaraan dunia 2023. Begitupun di ajang penutup agenda BWF tahun ini. Pada gelaran BWF World Tour Finals 2023, wakil Indonesia pulang tanpa gelar. Tak ada satupun atlet Indonesia yang lolos ke babak final. Ini melanjutkan tren buruk dari World Tour Finals 2022. Namun tahun lalu, ada 2 wakil yang berada di partai final meski tak keluar sebagai juara. Meski prestasi badminton Indonesia 2023 relatif merosot, bukan berarti wakil merah putih benar-benar paceklik gelar. Mereka tetap menjuarai beberapa ajang bergengsi tahun ini. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie jadi atlet yang paling banyak menuai prestasi. Jojo menyabet 3 gelar turnamen BWF yakni Indonesia Masters, Hong Kong Open, dan French Open. Sesama tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting meraih 1 gelar yakni Singapore Open. Ia nyaris menjuarai Indonesia Open tahun ini namun tumbang di partai final. Di tunggal putri terdapat peningkatan lewat Gregoria Mariska Tunjung. Setelah nirgelar pada 2022, Gregoria berhasil menyabet 2 kali juara tahun ini di Japan Masters dan Spain Masters. Sedangkan ganda putra cenderung mengalami penurunan. Pasangan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang meraih 4 juara tahun lalu, kini hanya 2 kali. Meski begitu, tahun ini Fajar Alfian menjuarai turnamen prestisius seperti Malaysia Open dan All England. Ganda putri yang digawangi oleh Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti juga menurun. Dari 2 gelar tahun lalu, pasangan peringkat 7 dunia itu hanya meraih 1 kali juara tahun ini.
Sementara ganda campuran pada tahun ini menyumbang gelar dari turnamen Shetmo di International lewat Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emanuel Wijaya. Pasangan non-pelatnas itu juara pada turnamen BWF Super 300 tersebut. Di satu sisi, badminton Indonesia masih harum di level Asia Tenggara. Pada ajang SEA Games 2023, Indonesia berhasil menyandang status juara umum dengan total 11 medali. Rinciannya adalah 5 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Walaupun status Raja Asia Tenggara dan meraih beberapa gelar di turnamen BWF, Indonesia belum bisa bernapas lega. Sebab, ada ajang akbar bertajuk Olimpiade 2024 Paris yang perlu jadi fokus. Indonesia belum sepenuhnya aman dalam kualifikasi Olimpiade 2024 Paris karena pemeringkatan atlet masih berjalan. Pada Olimpiade tahun depan, setiap negara berhak mengirim maksimal 2 wakil dari nomor ganda di setiap sektor jika masuk ke dalam peringkat 8 besar BWF. Sedangkan sektor tunggal juga dibolehkan mengirim 2 wakil di setiap nomor jika masuk ranking 16 besar. Jika gagal menjaga konsistensi di sisa turnamen yang dihitung poin kualifikasi, maka bukan tak mungkin wakil Indonesia bisa terlempar dari klasemen Road to Olympic 2024. Karena itu, dukungan publik dibutuhkan agar Indonesia bisa mengirim wakil sebanyak-banyaknya ke Olimpiade 2024 Paris.